Halo anak-anak yang manis, selamat pagi. Apa kabar di pagi hari yang cerah ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak yang manis, meskipun masih belajar dari rumah, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita awali kegiatan belajar kita sepanjang hari ini dengan berdoa. Anak-anak yang hebat, hari ini kita belajar di tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menggunakan kosakata tentang olahraga sebagai cara memelihara, menjaga kesehatan. 2. Siswa dapat mengidentifikasi aturan saat bermain atau berolahraga. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, anak-anak yang hebat, tahukah anak-anak apa yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman? Iya, pada gambar ini Udin dan teman-teman sedang berolahraga. Nah, anak-anak, Udin gemar berolahraga sama seperti anak-anak. Nah, olahraga dapat menyehatkan badan kita. Nah, anak-anak yang hebat, walaupun sekarang kita belajarnya dari rumah, tetapi anak-anak bisa melakukan kegiatan olahraga di rumah bersama ayah, bunda, kakak atau saudara dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita harus rajin berolahraga supaya kita tumbuh menjadi anak yang sehat. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut ini. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-temannya. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, anak-anak, berolahraga dapat kita lakukan dengan cara lewat permainan, ya. Nah, jika kita rajin berolahraga, maka badan kita menjadi sehat. Nah, anak-anak, selain dengan cara berolahraga, kita juga harus makan makanan yang sehat agar kita tumbuh menjadi anak yang sehat. Nah, olahraga dapat dilakukan lewat permainan berikut ini. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa ya yang dilakukan Siti pada gambar ini? Iya, pintar anak ibu. Di sini Siti dan teman-temannya sedang bermain sepeda. Nah, siapa yang anak-anak suka bermain sepeda di rumah? Iya, jempol. Semua anak-anak pasti senang bermain sepeda. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini anak-anak boleh bermain sepeda, tapi ingat harus memakai masker dan bermain di luar tidak boleh terlalu lama. Nah, Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, ternyata dengan bersepeda kita juga dapat menjadi sehat. Nah, anak-anak, ada permainan yang lain selain sepeda yang dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, yang pertama adalah kegiatan jalan kaki, lalu lompat tali. Yang ketiga, bermain balap karung. Yang keempat, permainan tapak gunung. Yang kelima, permainan lomba lari. Yang keenam, permainan ular naga. Nah, dari jenis-jenis permainan yang
sudah kita baca tadi, pasti anak-anak pernah melakukannya. Melakukan jalan kaki, lompat tali, balap karung, tapak gunung, lomba lari, ular naga. Nah, permainan ini dapat menyehatkan kita. Nah, sekarang anak-anak tiru kata-kata yang ibu baca ya. Ular naga, jalan kaki, sepak bola. Nah, nanti anak-anak minta bantuan ayah bunda untuk membacakan kata-kata yang ada di buku siswa, lalu anak-anak menirukan. Bisa ya anak-anak ibu? Nah, sekarang kita akan memberi tanda centang pada kegiatan yang menyehatkan dan tanda silang pada kegiatan yang tidak menyehatkan. Nah, anak-anak yang hebat, di sini ada 5 gambar atau 5 kegiatan. Nah, yang pertama ini adalah kegiatan Siti sedang berolahraga. Nah, apakah kegiatan yang dilakukan Siti ini termasuk kegiatan yang menyehatkan? Iya, ini adalah kegiatan yang menyehatkan karena dia berolahraga, mengeluarkan keringat. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini adalah Edo yang sedang membaca sambil tidur-tiduran. Nah, kegiatan yang dilakukan Edo ini adalah kegiatan yang tidak menyehatkan. Mengapa tidak menyehatkan? Karena Edo membaca buku sambil tidur-tiduran. Jarak buku dengan mata ketika membaca terlalu dekat. Maka hal tersebut merupakan kegiatan yang tidak menyehatkan. Lalu gambar selanjutnya, ini Lani, kerjanya tidur saja. Tidak pernah dia berolahraga. Nah, ini tidak menyehatkan. Menonton televisi pun dia tertidur. Kalau anak-anak kerjanya tidur, kurang bergerak, nanti badannya bisa sakit. Nah, yang selanjutnya ini adalah Udin. Anak-anak siapa yang pernah berenang? Ada yang hobi berenang ya. Nah, berenang ini merupakan kegiatan menyehatkan. Nah, adakah anak-anak yang gemar bermain sepak bola? Iya, pasti ya, apalagi anak laki-laki. Nah, bermain sepak bola itu termasuk kegiatan menyehatkan. Jadi anak-anak mulai sekarang lakukanlah kegiatan-kegiatan yang dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Ya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita simak cerita Siti di sore hari. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Ini gambar Siti ya anak-anak. Setelah bermain, dia melepas sandal, lalu meletakkan sandal di rak, mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, siapa tadi ya yang bermain lompat tali? Iya, Siti. Nah, anak-anak, bermain itu dapat dilakukan sendiri dan bersama teman. Nah, apakah anak-anak suka bermain di luar rumah? Iya, pasti anak-anak suka bermain di luar rumah. Tetapi ingat, ketika bermain, gunakanlah masker dan tetap jaga jarak dengan teman bermain. Setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan. Nah, anak-anak, ketika anak-anak bermain, baik bermain sendiri maupun dengan bermain bersama teman, itu ada aturannya. Sama seperti Siti tadi. Ketika bermain di luar, dia mempunyai aturan. Setelah selesai bermain, Siti melepas sandal, lalu meletakkan sandalnya di rak, mencuci tangan dan membersihkan diri. Itu adalah aturan Siti setelah bermain. Nah, kalau anak-anak mempunyai aturan saat bermain, maka anak-anak
bisa menjadi anak-anak yang tertib, anak-anak yang sehat karena anak-anak mematuhi aturan. Nah, dengan mematuhi aturan saat bermain, anak-anak juga memiliki banyak teman karena dengan aturan akan tercipta kerukunan. Nah, yuk sekarang anak-anak amati gambar berikut ini. Di sini ada 5 kegiatan. Nanti tugas anak-anak di rumah memberi tanda anak yang tersenyum manis pada gambar anak yang mematuhi peraturan. Sedangkan gambar yang cemberut, wajahnya cemberut itu pada anak yang tidak mematuhi aturan. Contohnya, gambar pertama, berbaris rapi sebelum berolahraga. Nah, apakah itu termasuk mematuhi peraturan? Iya, nanti anak-anak gambar di sini anak-anak yang wajahnya tersenyum manis. Nah, yang kedua, berlaku kasar kepada teman. Nah, ini adalah anak yang tidak mematuhi aturan, maka nanti gambar anak yang cemberut ya, yang tidak manis senyumnya. Nah, kalau anak-anak kasar ketika bermain, nanti bermain selanjutnya anak-anak tidak akan memiliki teman lagi. Maka bermainlah dengan mematuhi aturan, bermainlah dengan baik supaya tercipta kerukunan dengan teman bermain. Nah, anak-anak yang hebat, Udin, Edo, dan Beni akan berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, pernahkah anak-anak mendengarkan suara peluit? Iya, pasti anak-anak semua pernah mendengarkan suara peluit. Nah, sekarang kita dengarkan suara peluit ya. Nah, anak-anak, berikut ini mari kita dengarkan suara apa ya. Ini ada gambar. Kita menebak ini suara apa yang terdapat pada gambar tersebut. Iya, anak-anak, itu adalah bunyi suara ombak. Sedangkan yang dibunyikan Siti tadi adalah bunyi peluit. Nah, anak-anak yang hebat, bunyi ada 2, yaitu bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam dihasilkan oleh alam, sedangkan bunyi buatan itu dihasilkan oleh benda buatan manusia. Nah, contoh yang bunyi alam tadi adalah suara ombak. Nah, sedangkan bunyi buatan adalah suara atau bunyi dari peluit tadi. Nah, anak-anak, yuk di sini ada beberapa kegiatan dan bunyi. Nanti tugas anak-anak memberi tanda centang pada kegiatan yang menghasilkan bunyi alam, sedangkan tanda silang pada benda yang menghasilkan bunyi buatan. Nah, yang pertama ini bunyi angin bertiup, wus wus wus. Gambar kedua bunyi beduk, duk duk duk. Gambar ketiga bunyi ombak, biur biur biur. Gambar keempat bunyi gitar dipetik, jreng jreng jreng. Yang selanjutnya bunyi bel sepeda, kring kring kring. Bunyi peluit ditiup, prit prit prit. Gambar berikutnya bunyi tepuk tangan, prok prok prok. Nah, gambar terakhir bunyi pintu diketuk, tok tok tok. Ya, nanti kerjakan di B2-nya. Ingat tanda centang untuk bunyi alam, tanda silang untuk bunyi buatan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama
dari lagu Tari Tepuk Tangan. Nah, nanti anak-anak sambil menari ya, sambil bernyanyi. Yuk kita dengarkan lagunya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap mengerjakan pekerjaannya dengan rapi, ya, tulisan yang rapi. Kumpulkan tugas tepat waktu. Jangan lupa setelah selesai belajar tetap berdoa. Selamat belajar anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.